teman-teman, ini adalah jawaban live Instagram yang belum terjawab ya. Kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Ini yang belum terjawab ya, kita akan jawab di video-video seperti ini. Langsung gue share aja ke teman-teman semua ya. Oke, ini dia yang belum terjawab ya. Bapak selalu diberkati 987. Tanya lagi kok, kalau saya sudah pembetulan SPT 5 tahun ke belakang, tapi ada 1 bulan nggak dapat surat dari AR soal sanksinya, apa yang harus dilakukan? Jadi yang Bapak mesti lakukan adalah biarin saja Pak, biarin aja. Kalau ada surat tagihan ya kita bayar, kalau nggak ada surat tagihan ya kita diam-diam saja Pak, gitu ya. Nggak perlu, mencari-cari ke AR minta tagihan gitu, nggak perlu ya teman-teman ya. Semoga teman tuh Pak selalu diberkati. Diberkati 987. Kemudian ada Ibu Ibu Swandayani 42, nilai yang diimbrengkan dari nilai buku kok. Kalau ada aset yang sudah nol habis penyusutannya, bagaimana perlakuan imbrengnya? Oke. Perlakuan imbreng. Jadi, imbreng itu kan adalah orang pribadi setoran modal saham kepada PT, tetapi bentuknya barang ya. Kalau orang pribadi kan cenderung untuk tidak melakukan penyusutan, sehingga cenderung untuk tidak menilai nilai buku, tetapi nilai perolehan, gitu ya. Tetapi kalau ternyata badan yang menyetorkan kepada si PT baru, jadi badan setoran modal modal saham kepada badan, maka gue sih lebih cenderung ngikutin nilai buku ya. Gue lebih cenderung ngikutin nilai buku, ya udah dinilai dengan nol aja nggak apa-apa gitu. Kalau gue cenderung seperti itu ya. Karena kalau lu akui sebagai nilai pasar, nanti akan ada potensi profit malah repot gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Swandayani. Swandayani, kemudian ada Bapak Bapak Rokimsyah, kalau ngasih bonus ke trip atau wisata atau umroh, apa bisa dibebankan ke Natura? Jawabannya bisa ke Natura, tetapi Pak, tetapi akan kena PPh satu ya, tetap kena PPh satu. Lebih aman seperti itu. Jadi Natura bukan berarti bebas PPh satu ya. Natura ada yang kena PPh satu, ada yang tidak kena. Tetapi dalam hal seperti ini bonus udahlah lebih enak potong ke PPh satu biar clear, biar nggak ada masalah. Oke, selamat bantu Pak Rokimsyah. Rokimsyah, ada Bapak Seriho, Bapak Seriho. Malam kok untuk PKP, baiknya PKP orang pribadi atau badan? Menurut saya badan ya, orang pribadi itu haram PKP. Kalau saya ya, orang pribadi sebaiknya tidak PKP. Kalau mau PKP sebaiknya di badan saja. Karena kalau pribadi PKP nanti repot, dan mesti jual motor, mobil, rumah, nanti kena PPN malah repot ya. Semua teman tuh, Mbak Seriho. ada Bapak Kurniawan Bapak Kurniawan Susanto, Su malam kok awan, baru daftar MPWP pertengahan tahun, terima bukti potong dari freelance. Jika perhitungan PPh tarif PPh 2024 menggunakan norma perhitungan, padahal belum masukkan NPPN, apa bisa kok? Jawabannya bisa ya. Jadi teman-teman yang belum punya NPPN itu tetap bisa menggunakan PPh progresif pakai norma, tetapi persentase norma lebih tinggi. Yang biasanya 50% sekarang menjadi 62,5%. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, sama teman tuh Pak Kurnia. Santo 86, kemudian ada Bapak Jindri 074. Misal kalau kita sudah PKP, kalau menjual ke warung-warung, mesti minta KTP dan buat faktur pajak ya kok? Jawabannya iya. Walaupun pembeliannya sedikit, jawabannya iya. Jadi secara umum, secara normal, PKP itu setiap kali penjualan kepada siapapun itu wajib buka faktur pajak. Tetapi dia boleh tidak buka faktur pajak alias digunggung apabila dia menjual kepada end user, kepada orang yang membeli langsung pakai sendiri. Sedangkan kalau warung kan dia beli untuk dijual lagi, gitu kan. Jadi akan cenderung untuk, perlu buka faktur pajak. Jadi seperti itu sih, cukup minta satu kali aja KTP-nya atau NPWP-nya, ya kita bikinin faktur pajak setiap sebulan satu kali, itu contohnya gitu ya. Teman-teman tuh Pak Jindri. Bapak Zindri 074. Mohon maaf teman-teman ya, kita kita tampung dulu ya. Pak Jindri, kalau pembeli ndak mau ngasih KTP gimana kok? Mohon sarannya. Yang paling gampang adalah naikkan 1%. Jadi dari invoice kita tambahin 1%, kita bilang ini untuk bayar pajak karena, kalau tidak mau kasih KTP maka kita kena denda 1%, gitu ya. Jadi faktur pajaknya digunggung saja kemudian kita siap dengan denda 1%-nya, tetapi sudah kita cas kepada si customer sebelumnya. Gitu, paling gampang gitu ya. Cara lainnya adalah berusaha mengedukasi. Jelaskan bahwa nanti ketika Kortex udah nggak ada cerita tuh orang nggak mau kasih KTP, wajib kasih KTP karena walaupun digunggung tetap kita butuh KTP-nya, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman tuh Pak Jindi.
Bapak Jindri 074 lagi, ada Ibu Mel Ibu Melisa Isabella, jika kasusnya sekarang kita yang bayar jasa ke PT di luar negeri, apakah harus potong PPh 26? Jawabannya iya, potong PPh 26 yang 20% ya. Sulit untuk minta dia isi DGT form ya. Ya sudah, dia nggak mau isi DGT form, maka kita potong PPh 26 sebesar 20%, yang kita transfer 80%. Memang seperti itulah apa adanya. Semua teman tuh Bu Melisa. Melisa Isabella, ada Bapak Bapak Lince, kalau pembelian secara PPN dan pembelian sebagian ada yang non-PPN, pembelian ke orang pribadi apakah jadi masalah? Jawabannya bisa jadi masalah, karena orang pajak suka iseng, suka mengkoreksi pembelian-pembelian yang non-PPN, dia anggap itu fiktif. Nah, jadi solusinya adalah kalau bisa Pak, hindari berurusan dengan non-PKP. Kalau kita sudah PKP, urusannya adalah belinya dengan orang yang PPN, jualnya pun ada PPN. Jadi supaya clear nggak ada masalah. Tetapi solusi kedua, kalau memang terpaksa beli dari non-PPN ini, maka semua harus lengkap dokumennya, invoice-nya lengkap, ada bukti transfernya, jadi aman gitu ya. Supaya kalau suatu hari dipermasalahkan oleh AR, ya kita bilang ini clear kok, ini jelas transaksi real ya, bukan transaksi bohong-bohongan gitu. Semua teman tuh Pak Lince. Lince Febrianti, Ibu ya, Lince Febriani, ada Ibu Semandayani. Ko, untuk ekspedisi truk plat kuning, omset di atas 4,8 M. Apakah harus sudah PKP? Setahu saya iya. Dan harus buat PPN? Setahu saya iya. Masalahnya pengirim ada banyak tidak mau kasih KTP atau NPWP. Oke, jadi memang harus buka faktur pajak ya kalau sudah PKP ya. Kalau sudah PKP masih buka faktur pajak, tetapi kalau plat kuning itu kalau nggak salah bebas PPN ya. Entah dia bebas PPN atau PPN-nya DPP nilai lain yang 1,1%. Intinya lebih dibantu lah gitu ya. Nah, kalau nggak mau kasih KTP NPWP, maka solusi pertama adalah tetap mintakan bilang bahwa ini ketentuan dari pajak. Kita nggak bisa transaksi kalau nggak ada KTP atau NPWP. Solusi kedua adalah, oke, nggak kasih KTP NPWP, tapi kita tidak bisa PKP, gitu loh. Kita jangan PKP, kita harus paksakan supaya tidak PKP. Sehingga kita mesti buka CV baru atau PT baru, seperti itu memisahkan omset. Terpaksa seperti itu, gitu ya. Nah, menurut gua sih Eee, memang sudah saatnya ya kita berani ya, sudah saatnya kita berani bilang, "Oke, kalau nggak mau KTP gue nggak bisa dagang," gitu. Dan lama-lama orang akan balik lagi kok. Kalau kita punya pelayanan bagus, kita punya bisnisnya bagus, lama-lama orang akan balik lagi. Karena di tempat lain juga sama, di tempat lain juga dia akan dimintain KTP, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Semua teman tuh Bu Svandayani. Bapak Ibu Swandayani, Ibu Rian Ibu Riana Chuang, kok omset ikan laut sudah dipungut PPN 11% oleh anggota perikanan? Apakah kita perlu bayar PPh lagi waktu lapor SPT tahunan gimana? Oke, jawabannya perlu ya, karena yang dipungut itu PPN ya, bukan PPh, gitu. PPh belum dipungut kan? Jadi PPN sudah dipungut oke, tetapi PPh belum dipungut, artinya kita tetap perlu hitung lagi berapa sih keuntungan kita, kemudian berapa sih PPh yang perlu dibayar di SPT tahunan, gitu ya. Tetap masih dihitung lagi, Bu, karena yang sudah dipotong itu PPN, bukan PPh. Kalaupun PPh sudah dipotong, tetap aja kita masih hitung sendiri dan nanti perlu bayar kekurangannya, oke. Semua teman tuh, Bu Riana. Riana Chuang, kemudian Ibu Levita Vita, kemudian Ibu tadi apa? Levita, sorry terpotong. Ibu Riana Chuang, kemudian Ibu Ibu Levita, malam kok. Apakah pertanyaan saya masuk yang mana ya, Bu, ya? Mohon maaf. Coba Levita ketik lagi, Bu, mohon Vita, maaf ya. kemudian Ibu Lince, kalau penjualan dilakukan secara PPN, tapi pembelian sebagian ke orang pribadi dan non-PKP, apakah akan jadi masalah? Jawabannya bisa jadi masalah dalam arti akan dipertanyakan oleh AR dan kita punya kewajiban untuk menjelaskan. Nggak apa-apa sih, tinggal jelaskan bahwa itu real kok, bukan bohong-bohongan gitu. Kasih kasih data invoice-nya, bukti transfernya, semua jelas ya. Semua teman tuh Bu Lince. Ibu Lince Febriani, kemudian Ibu Mejin, ini disuruh pembetulan kok sama AR. Tadi mengenai apa, Bu, ya? Mohon maaf lupa saya, lupa saya mengenai apa tadi pembetulan. Nggak apa-apa, kalau emang AR suruh pembetulan ikuti aja, kalau kita bingung kita tanya ke AR, "Pak, mohon mohon bantuannya bagaimana pembetulannya Pak AR?" Gitu. Ibu Mejin, kemudian Bapak Rahmat Ramadhani, "Malam kok, kalau pajak PPh 2529 terus di masa depan
ada temuan yang belum masuk omset. Terus gimana dengan hitung-hitungan di awal dan temuan tersebut, berapa dendanya? Oke, yang pertama hitung dulu ya berapa PPh badan yang mesti dibayar, bayar, selesai. Yang kedua adalah pembetulan SPT, tetapi pembetulan SPT ini tidak perlu menghitung ulang PPh 25-nya, karena kan ini sudah tahun berjalan ya, sudah lama gitu ya. Jadi tidak perlu lagi menghitung PPh 25 berikutnya. Kemudian denda, dendanya berapa? Denda ya sekitar 1% per bulan dikalikan jumlah bulan, kira-kira gitulah ya. Jadi pertama, hitung PPh badannya bayar, kemudian pembetulan SPT tidak usah menghitung ulang PPh 25, kemudian yang ketiga dendanya itu sekitar 1% per bulan kalikan jumlah bulan terlambat. Ikuti aja hitungan dari AR, oke. Semua terbantu Pak Rahmat. Bapak Rahmat Ramadhani, kemudian Bapak Heri, malam Ko, saya lupa masukin harta di 2022. Apakah tinggal pembetulan saja? Jawabannya iya ya, betulin saja. Tanpa bayar PPh lagi, secara laporan keuangan mencukupi untuk aset tersebut. Kalau gitu oke Pak. Jadi kalau laporan keuangan artinya penghasilannya cukup untuk menambah harta tersebut, maka sudah oke. Silakan dibetulkan saja, eh, tinggal nambah harta doang, tidak perlu nambah pajak ya. Semua teman tuh Pak Heri. Bapak Heri CH, kemudian Ibu Yosi 8899, malam kawan, gimana caranya menghitung biaya Meta Ads sebagai kos perusahaan? Karena kami sudah mencoba meminta MPWP ke Meta dan mereka tidak ada MPWP, sehingga tidak bisa kami potong PPh 23 badan. Oke, memang kurang ajar nih Meta nih ya. Memang kalau perlu disomasi nih si Meta ini ya. Jadi cara yang paling gampang adalah uang itu dikeluarkan sebagai eh, beban internal seperti beban gaji karyawan internal, sehingga kita potong PPh 21. Itu paling gampang, paling beres ya. Jadi uang itu dikeluarkan ke rekening pribadi si si karyawan, kemudian dipotong PPh 21. Nanti tinggal di gross up aja, tinggal di gross up dihitung dibayar oleh perusahaan, gitu kan. Nanti barulah orang pribadi itu bayar kepada Meta. Memang begitu Pak, nggak ada solusi lain. Memang Meta tuh kurang ajar tuh, nggak mau kasih MPWP, dipotong PP 26 juga nggak mau dia. Sama teman tuh Bu Yosi. Ibu Yosi 8899, Ibu Heri, laporan keuangan di tahun 2022. Iya, langsung aja Pak. Semua teman Bapak tuh Pak Heri. Heri CH, kemudian Bapak belajar sesuatu. Kok kalau baru buat MPWP, lapor SPT pertama kali, punya harta saham 180 juta. Tanah di tahun 2017 250 juta. Tabungan 50 juta. Tapi penghasilan 4,5 juta sebulan. Digaji orang tua. Orang UMKM. Gimana kok? Oke, jadi gini Pak. Eh, apakah uang ini semuanya berasal dari hibah? Kalau orang ini semua berasal dari hibah, maka bikinlah surat hibah. Bikinlah surat hibah dari orang tua kepada anak, tinggal dibikin backdate aja di tahun berapa, kemudian Bapak langsung laporkan harta itu di tahun 2024, semua yang lapor hartanya, kemudian di SPT 2024 juga Bapak tuliskan di bagian lampiran 3 yang namanya penghasilan hibah, tidak kena pajak. Oke? Kemudian ingat ya, di SPT-nya ayah juga harus terhitung ini ya. SPT ayah harus berkurang harta senilai itu karena dia kasih kepada anaknya. Gitu ya. SPT ayah harus pembetulan untuk mengakomodir pengurangan harta dia karena masuk kepada anaknya. Sesimpel itu ya. Cara lainnya Bapak sendiri yang mengakui omset. Nah, cara lainnya kalau tidak mau ngerepotin si ayah, orang tua, maka si bapak sendiri, anaknya ini langsung mengakui omset sekian-sekian miliar, kemudian akui penghasilannya, omset itu kemudian langsung terakomodir menjadi harta, kemudian bayarlah pajaknya. Jadi seolah-olah bapak sendiri yang sebagai pedagang UMKM, gitu ya. Cara lainnya adalah ikut tax amnesty. Tahun 2025 nanti ya, ketika TA 2025, bapak akui harta ini, bayar PPh-nya beres. Oke? Cara pertama adalah pembetulan SPT orang tua, kasih hibah kepada anak. Cara kedua adalah langsung si anak mengakui dagang sendiri. Cara ketiga adalah tunggu TA 2025. Nah, semua teman tuh Pak belajar sesuatu. Bapak belajar sesuatu 2, kemudian Bapak Joy Acai, cara potong PPh 23 barang impor yang bersifat rembis seperti apa ya kok? Karena secara penagihan kita bayar full tidak memotong objek PPh 23. Jadi barang impor reimburse gitu ya. Barang impor reimburse. Potong PPh 23. Oke, intinya sih kalau reimbursement itu kan numpang lewat ya. Kalau numpang lewat maka invoice-nya harus langsung dari pihak A ke pihak C. Kita kan pihak B nih, kita hanya numpang lewat. Ya udah pihak A kepada pihak C dan pihak C memotong pihak A gitu. Kita hanya numpang lewat transfer doang. Kira-kira seperti itu ya teknisnya gitu Pak ya. Mungkin teknis yang lebih lengkap bisa ngomong ke konsultan Bapak deh supaya lebih clear ya. Semua teman tuh Pak Joy Acai. Bapak Joy Acai, kemudian Bapak Rahmat Ramadhani, kalau perhitungan pajak di SPTOP
terus bayarnya setelah laporan SPT tahunan atau gimana yang PPh terutang? Setelah tahunan, Pak, ya. Jadi setelah SPT tahunan Bapak hitung, nah di situlah Bapak bayar, gitu. Kalau Bapak tidak punya penghasilan rutin, tidak usah bayar PPh 25. Tetapi kalau penghasilannya rutin seperti agen asuransi, bolehlah kalau mau ya bayar PPh 25, gitu. Kalau saya sih males, jadi langsung aja SPT tahunan dibayar di situ beres, oke. Semua terbantu Pak Rahmat. Bapak Rahmat Ramadhani, kemudian Ibu Swandayani, di akte CV setor modalnya anak dan papa. Gajinya istri karena ikut bekerja, apakah bisa kok? Saya rasa bisa Bu ya, saya rasa bisa. Terus dilaporkan di SPT papa caranya gimana kok? Lapor di SPT papa bisa dilapor sebagai penghasilan istri dari satu pemberi kerja, gitu ya. Tetapi ya was-was juga ya, karena ini juga menjadi perhatian nanti bisa diperdebatkan. Berhubung si istri itu hanya bekerja dari satu perusahaan saja, satu pemberi kerja, maka A1-nya istri bisa dilapor di SPT suami sebagai penghasilan, final ya, dari satu pemberi kerja. Itu kalau istri tidak punya NPWP. Nah, tapi kalau istri punya NPWP maka nggak bisa, maka istri harus lapor SPT sendiri, gitu. Saya mau ngatakan tuh Bu Swandayani. Ibu Swandayani, kemudian Ibu Sonayani, tanya lagi kok, PT kena pemeriksaan 2021. Di situ kita masukkan, ada dividen yang belum dilapor. Apakah di OP dividen tersebut bisa diakui di 2021? Jawabannya bisa ya. Dan apakah SPT OP harus di pembetulan mengakui halal dividen tersebut? Jawabannya iya, ya. Eee OP dividen harus mengakui dividen di SPT pribadi, terus, mengakui harta dari dividen dan kemudian dia harus bayar pajak dividen 10% apabila dia tidak investasikan, gitu ya. Semoga membantu Bu Sonda ini. Ibu Swandayani, kemudian Ibu Ibu Gitawati, kok kos-kosan yang lebih dari 10 kamar atau hotel tidak kena pajak 10% lagi sejak kapan kok? Sejak 2024 kalau nggak salah ya, Undang-Undang HKPB ya, Undang-Undang Hubungan, Pajak Daerah dan Pusat ya. Apakah sama dengan sewa ruko per lantai? Saya rasa enggak ya, kalau kos-kosan memang sudah tidak kena lagi pajak daerah, tetapi memang masih banyak tuh daerah-daerah yang memaksakan pajak daerah ya. Jadi tergantung deh daerah Ibu. Kalau belum disuruh bayar pajak daerah, ya udah nggak usah bayar pajak daerah, cukup bayar 0,5% PPh final aja, gitu ya. Semua terbantu Bu Gita. Gitawati, kemudian Bapak Joy Acai, Bapak Joy Acai, terpotong. kemudian Ibu Gitawati, Bapak Joy Acai, kalau hak paten itu masuk kelompok aset ya kok? Setuju ya, intangible asset ya, aset tidak berwujud. Hitung penyusutannya seperti apa? Nah, penyusutan seperti apa, itu ada di PMK berapa gitu Pak ya, coba cek di Google Pak, PMK mengenai penyusutan, itu ada PMK khusus, di situ akan diatur tuh, hak paten itu berapa tahunnya. Saya lupa juga tuh berapa tahun, coba cek di PMK-nya ya, PMK terbaru kalau nggak salah ada deh. PMK mengenai penyusutan, berapa kelompok-kelompoknya nanti diikuti aja sesuai PMK itu ya. Saya mau tuh Pak Jo Acai. kemudian Bapak Joy Acai, kemudian Bapak Hen 9X, malam kok mau tanya kalau barang yang dijual dengan free apakah dikenakan pajak? Setahu saya PPN-nya tetap dibayar Pak ya, PPN tetap dibayar sebagai hadiah, kemudian bikin daftar nominatif, kemudian boleh dibiayakan sebagai biaya promosi. Kalau tidak bisa dibiayakan sebagai biaya promosi, maka menjadi objek PPh 23 atas hadiah deh, paling gitu ya. Atau PPh ya PPh 23 atas hadiah atau PPh 21 gitu. Tetapi setahu saya PPN tetap masih dibayar, oke. Semua teman tuh Pak Hen 9 kali. Ibu Hen 9X, Ibu Ibu Lince, apakah untuk pembelian non PPN bidang trading bisa dibikin gunggungan? Pembelian atau penjualan nih Bu ya? Soalnya pembelian ke orang pribadi biar kita ada lawannya. Ini maksud Ibu beli atau jual? Kalau beli itu kan termasuk kalau beli kan tergantung pihak sana kan, dia mau gunggung apa enggak. Kalau kita jual, itu, ketika kita menjual untuk menentukan bisa digunggung atau tidak bisa digunggung, kita mesti lihat siapa pembelinya. Oke, kalau pembelinya itu end user, maka bisa digunggung. Kalau pembelinya bukan end user, maka tidak bisa digunggung. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, kita nggak bisa meng-cross antara penjualan kita dengan pembelian kita, nggak bisa. Kita mesti lihat siapa yang beli nanti, siapa customer akhirnya, gitu. Oke, semua teman tuh Bu Ince. Lince Febriani, Bapak Denisa Bapak 68, Denisa 682. Laba ditahan cukup tinggi, namun kasnya sedikit, stok barangnya tinggi. Cara bagi dividen gimana? Cara bagi dividennya adalah bisa aja barangnya dikasihkan kepada orang pribadi gitu ya. Jadi bagi dividen kan bisa berupa uang, bisa berupa barang gitu. Cuman biasanya nungguin uangnya cukup. Nungguin uangnya ada baru dibagi dividen. Kalau uangnya nggak ada,
ya sudah, dividen nggak bisa dibagi dulu gitu. Buat apa kasih barang ke orang yang memang dia mau dagang gitu ya. Jadi biasanya sih dividen akan dibagikan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia, jumlah uang di bank yang tersedia gitu sih. Cuma teman tuh Pak Denis. Dua, Bapak Bapak Ahmad Saiful Aldi, kok PPh 21 Desember pakai tarif PPh pasal 17 atau TER? Langsung 17 Pak ya, tidak ada TER lagi di masa Desember, setahu saya begitu. Semua teman tuh Pak Ahmad. Ahmad Saiful Aldi, Bapak Firza, malam kawan, WPOP jualan di marketplace. Kalau mau ikut TA, harta apa saja yang perlu dilapor ya? Nah, jadi gini Pak Firza, TA itu objeknya adalah harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Oke, apa definisi harta? Definisi harta adalah semua barang yang bisa jadi uang. Oke, contoh, uang tunai, uang dolar, emas, kemudian laptop, komputer, motor, mobil, rumah, apartemen, reksadana, saham, kemudian obligasi, SBN, deposito, rekening. Pokoknya semua-semua yang bisa ditukar jadi uang, itu adalah harta. Oke? Nah, itu adalah objek dari teks amnesti. Oke? Peredaran usaha atau omset usaha atau penjualan itu bukan objek dari TA. Oke? Objek TA adalah harta. Gitu ya. Nah, penjualan itu bukan objek TA, itu adalah trading transaksi ya. Yang jadi objek adalah barang. Barang yang sudah jadi barang yang bisa dikonvert jadi uang. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Firja. Bapak Firza 202, Ibu Ibu Swandayani, kok masa Desember apa masih bisa menunda faktur pajak masukan ke bulan Januari? Nggak bisa, nggak usah Bu, udah nggak usah lagi ya. Kita biasanya tunda supaya tidak LB di bulan Desember. Tidak usah Bu ya, sudah tidak perlu lagi menunda-nunda pengkreditan PPN masukan, tidak usah. Langsung dikreditkan di bulan tersebut. Kalau terjadi LB PPN itu tidak masalah teman-teman ya, tidak ada orang yang kena pemeriksaan gara-gara LB PPN, nggak ada. Oke, jadi langsung saja dikreditkan di bulan tersebut, tidak perlu pilih-pilih lagi, langsung dikreditkan, kalau ada LB tidak ada masalah, gitu ya, Bu, ya. Nah, tetapi kalau ditanya apakah peraturan itu masih berlaku? Masih berlaku ya, peraturan mengenai pengkreditan boleh 3 bulan itu masih berlaku, gitu. Namun nanti ketika Kortes dimulai, ketika Januari 2025 Kortes dimulai, sudah tidak boleh lagi mengkreditkan melebihi bulan tersebut, kecuali kasus-kasus tertentu, contohnya PIB impor yang mungkin belum diterima dokumennya. Tetapi kalau sudah muncul di pre-populatif, maka langsung harus diakui di bulan tersebut. Gitu Bu ya, Bu Sona ini. Semua teman tuh. Swandayani 42, Ibu Lavita, kok kalau sudah punya NPWP pribadi untuk usaha pribadi, lalu mau bikin buka CV dengan jenis usaha yang berbeda. Nanti korteksnya bagaimana? Katanya korteks badan pakai NPWP pribadi. Jadi Ibu nggak usah pusing, ini ada kesalahan persepsi ya. Jadi korteks badan tetap pakai NPWP badan. Itu betul ya. NPWP badan tetap pakai NPWP badan, nggak usah pusing, nggak usah khawatir, sama seperti sebelumnya. Cuman dalam rangka melakukan pelaporan pajak di NPWP online-nya badan, itu menggunakan sertelnya pribadi ya, sertifikat elektroniknya pribadi, oke? Dan ini tidak mempengaruhi apapun, ini tidak masalah ya. CV tetap CV, NPWP CV, pribadi tetap pribadi, NPWP pribadi, nggak ada masalah. Cuman sertel itu adalah sebuah file yang nanti diperlukan untuk masuk ke dalam sistem online-nya DJP online-nya badan, gitu ya. Jadi nggak usah pusing mengenai ini Bu ya, Ibu salah persepsi. NPWP badan tetap ada, NPWP pribadi tetap ada, oke. Semua teman tuh Bu Lavita. Ibu Lavita Vita, Bapak Bapak Mikohdi, malam kawan, dividen telah diinvestasikan. Nanti isi SPT-nya bagian kolom dividen dikosongkan aja atau tulis nominal makasih kok. Jawabannya dikosongin, tetapi tulis di bawahnya lagi Pak ya. Tulis di bawahnya lagi yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke? Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya, itu di bawahnya dividen, yang paling bawah sekali ya. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke? Semua teman tuh Pak Mikodi. Mikoh dia 168, Bapak Maca Latte. Bapak Ma Kok kalau kami servis VR di bengkel, VR itu motor ya, apakah kami potong PPh 23 atau 21 karena yang punya orang pribadi? Jawabannya PPh 21. Jika potong PPh 21 memakai tarif TER, jawabannya pakai metode bukan pegawai lainnya ya. Metode bukan pegawai lainnya biasanya dipotong langsung 2,5%. Dan di SPT masanya gabung dengan karyawan perusahaan kok? Jawabannya iya, digabung ya. Jadi di SPT PPh 21 perusahaan kan ada 3 macam, orang ya, ada yang namanya pegawai tetap, ada yang bukan pegawai tidak tetap, ada yang namanya bukan pegawai. Nah, di sini nih kategori bukan pegawai, di situlah masukin
yang namanya, orang bengkel tersebut ya, dipotong PPh 21, biasanya langsung 2,5%. Itu otomatis kok terhitung oleh sistem. Semua teman tuh Pak Maca. Matcha latte, kemudian Ibu Mijin, kok penerima hadiah tadi catat sebagai apa kok? Penerima hadiah saya lupa ya. Kalau hadiah catat sebagai, beban promosi bisa atau beban komisi bisa ya. Oke, semua teman tuh Bu Mijin. Ibu Mejin, kemudian Bapak Hari. Bapak Haris KT, kok kenapa nggak bisa login DJP online ya? Minta verifikasi tapi nggak dikirimin kode verifikasi via email ya. Itu kebijakan tolol ya teman-teman ya. Nggak usah khawatir, sekarang sudah kembali. Oke, sekarang sudah kembali ke metode yang normal, tetapi penderitaan Anda belum selesai ya, karena akan segera dikembalikan lagi ke metode yang ribet, yang tolol itu ya. Memang seperti itulah negara Konoha ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa kami mesti permudah Anda katanya kan? Teman-teman tuh Pak Haris. Haris KT, kemudian Bapak. Bapak Yaser, kok saya mau tuntut DJP, data saya bocor dan dipakai buat nipu. IWPI boleh bantu nggak kok? Oh bisa banget, bisa ya. Silakan gabung ke IWPI ya, www.iwpi.info. Kalau mau nanti kita gabung, kita tuntut 100 triliun ya, biar tahu rasa si oknum DJP ya, yang bocorin server kita ya, yang bocorin database kita ya. Itu kan kita nggak tahu ya, kita belum tahu siapa yang bocorin, apakah benar bocor kita nggak tahu ya. Semua teman tuh Pak Yaser. Pak Yaser 39373. Ibu Kristianti Hartono, malam kok. Akhirnya pajak UMKM 0,5% masih diperpanjang atau enggak ya kok? Masih belum tahu ya teman-teman ya, Bu Kristianti masih belum tahu. Kita masih menunggu kerja keras dari Pak UMKM, Pak UMKM, Menteri UMKM ya, Pak Maman yang masih bekerja keras untuk melobi Sri Mulyani ya. Semoga berhasil. Thank you Bu Kristianti. Ibu Kristianti Hartono, kemudian Ibu Valeri Adeline Wijaya. Misal ini CV lama mau ditutup, mau ganti ke CV yang baru. Bagusnya bagaimana yang aman? Misal untuk tes planning 4 tahun UMKM. Nggak ada masalah Bu ya. Nggak ada masalah bikin CV barunya, bikin rekeningnya, kemudian mulai dagang. Kalau ada stok lama dari CV yang lama, stok itu ditarik dulu kepada pribadi, kemudian pribadi setor kepada setor kepada si CV baru sebagai setor modal. Nah, tetapi kalau ini PPN, nah hati-hati, kalau CV lamanya PPN, PKP, maka ketika dia balikin ke orang pribadi, ada unsur kemungkinan disuruh bayar PPN, karena dia PKP kirim ke non PKP, kira-kira seperti itu ya, agak hati-hati kalau PKP. Tetapi kalau non PKP ya udah tarik aja pribadi, kemudian pribadi setor kepada CV baru sebagai setoran modal barang, oke. Semua teman tuh Bu Valeri. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Ibu Lavita, oh berarti korteksnya badan nanti terpisah dengan usaha pribadi. Oke, hanya login-nya saja yang pakai MPP orang yang sama. Betul ya. Login-nya saja pakai MPP orang yang sama, tetapi tetap login untuk badan, gitu ya. Semua teman tuh Bu Lavita. Ibu Lavita Vita, Bapak Bapak Yaser, kok kamera bagus, merek apa ya kok buat live? Saya pakai handphone aja sih Pak, pakai handphone aja. Handphone sekarang mah semua udah bagus ya, handphone-handphone zaman sekarang semua sudah bagus. Saya pakai Samsung ya, Samsung S22 kalau nggak salah ya. Semua teman tuh Pak Yaser. Yaser 39373, kemudian Bapak Roni Ong, 89. Malam kawan, kalau CV itu karyawan boleh digaji seperti PT dan direktur cuma ambil dividen. Kalau pemegang saham yang pasti boleh ambil gaji nggak ya? Terima kasih kok. Jadi kalau CV Pak ya, yang namanya owner, baik itu komoditor aktif maupun pasif, tetap tidak bisa ambil gaji, ya. Komoditor aktif maupun komoditor tidak aktif, itu tidak bisa ambil gaji kalau di CV. Jadi, pakai prefer aja ya, ambil prefer saja, bukan dividen, bukan gaji, nggak bisa, baik dia aktif maupun tidak aktif kalau CV ya. Kalau PT boleh, kalau PT mah bebas, ambil gaji boleh, dividen boleh. Semua teman tuh Pak Roni Ong. Bapak Roni Ong 89. Bapak Zidni Siraj, kok jika UMKM pada tahun ini omset sudah melewati 4,8 M, PKP masih dalam proses. Atas omset setelah 4,8 M seperti apa perlakuannya? Jawabannya tidak masalah ya. Nanti dia PKP itu di Januari. Jadi dia baru mulai aktif dan menggunakan faktur pajak di Januari. Bagaimana dengan omset yang melewati 4,8 M yang di akhir tahun ini? Jawabannya itu diampuni, dibebaskan ya. PMK 168 tahun 2023 mengatakan PKP nanti setelah tahun depan dia sudah PKP, baru dia mulai aktif jual faktur pajak. Tetapi sebelumnya, walaupun sudah melewati 4,8, karena ini baru pertama kali, maka diampuni, gitu ya. Semangat banget tuh Pak Zid. Bapak Zidni Siraj.
Bapak Ilham Sihabudin, bagaimana jika ada biaya jasa transfer ke luar negeri setiap bulan? Apakah dikenai PPh 26 20%? Jawabannya iya ya, potonglah PPh 26 sebesar 20%. Kalau tidak bisa dipotong, maka terpaksa kita gross up, kita yang tanggung. Seperti itu, ya oke. Teman-teman tuh Pak Ilham. Bapak Ilham Sihabudin, Bapak Pastrol, God bless you. Bapak Thank you, Pastor Pak. Witanto. Ibu Lili Francine, pertambangan nikel dikenakan PPh apa ya kok? Waduh, saya nggak yakin ini Pak ya. Nggak yakin Bu ya, takutnya saya salah. Coba cek di Google Bu ya, takutnya saya salah. Saya rasa sih PPh biasa, PPN biasa ya. Tetapi ada kemungkinan PPN dibebaskan dan sebagainya itu kurang yakin karena saya nggak punya klien tambang nikel ya. Coba cek di PMK-nya. Semua teman tuh Bu Lili. Ibu Lili Francine. Oke, teman-teman, thank you semua ya. Mohon maaf yang belum Oke. terjawab ya. Kita akan jawab di video. Sudah selesai teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kita ada live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya, silakan bergabung kalau mau dan kita akan jawab kalau belum terjawab di video seperti ini. Semoga teman-teman sampai jumpa lagi.